Mencegah seseorang dari bunuh diri bukanlah perkara yang mudah. Memberikan pertolongan saja tidak cukup apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat orang-orang yang berada di dekat kita mencoba untuk bunuh diri, atau saat orang-orang yang ada di dekat kita mengalami gangguan mental lainnya? Seperti kalimat sebelumnya, mencegah seseorang dari bunuh diri bukanlah perkara yang mudah. Memberikan pertolongan saja tidak cukup apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang itu. Nah, di tengah keringnya pemahaman kita mengenai permasalahan mental inilah, Sandersan Oni, ahli kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri, menerbitkan buku tipis berjudul Indonesian Mental Health First Aid. Di dalam buku ini, ia membahas beberapa gangguan mental dan bagaimana kita, selaku orang terdekat yang non-profesional dalam masalah ini, itu bisa memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang terdekat. Upaya untuk menyebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat luas merupakan hal yang penting, sebab berbagai riset membuktikan bahwa dukungan orang terdekat itu merupakan faktor penentu dari mampu tidaknya seseorang melalui masa sulit yang mereka alami. Di sisi lain, mengedukasi masyarakat terkait kesehatan mental juga diperlukan mengingat kurangnya jumlah psikolog dan psikiater di Indonesia. Dan tentu saja edukasi yang diberikan tidak bermaksud untuk menggantikan peran keduanya, akan tetapi tujuannya ialah untuk mempersiapkan masyarakat agar bisa memberikan dukungan sosial yang tepat untuk orang-orang di sekitar. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu berisikan penjelasan mengenai beberapa gangguan psikologis yang paling sering dialami oleh masyarakat kita. Di antaranya ialah depresi, kecemasan, burnout, compassion fatigue, dan vicarious trauma. Dalam setiap pembahasan nanti akan dipaparkan secara singkat mengenai pengertian, pemicu, serta tanda-tanda atau gejalanya. Setelah memahami beberapa contoh gangguan psikologis yang sering menimpa masyarakat kita, Oni kemudian menyusun 10 hal yang dapat kita lakukan saat berhadapan dengan orang-orang yang mengalami hal tersebut. Langkah awal yang mesti dimiliki tentu saja adalah persiapan. Siap tenaga, waktu, dan bahkan mungkin biaya. Selanjutnya ialah perhatikan. Jadi, tidak semua orang yang mengalami gangguan psikologis itu bersedia menceritakan apa yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, kita mesti mengenali beberapa tandanya. Misal, mudah marah, merasa sulit konsentrasi, merasa lebih lelah dari biasanya, tidak berminat untuk melakukan aktivitas dan interaksi sosial, pola tidur berubah, sedih berkepanjangan, dan lain-lain. Apabila kita mendapati tanda-tanda tersebut pada seseorang, kita dapat melakukan langkah-langkah berikutnya. Awali dengan bertanya perihal keadaannya. Jika ia membenarkan bahwa kondisi mentalnya memang sedang tidak baik, kita harus siap untuk berada di sampingnya, untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan tanggapan yang bijaksana, lalu secara perlahan mengubah pemikiran negatif yang mungkin sedang bergentayangan di kepalanya. Di luar itu, kita harus siap untuk menggali sebanyak mungkin informasi dan pengetahuan yang terkait dengan gangguan yang orang tersebut alami. Apabila ada kesempatan dan waktunya dirasa sudah tepat, kita bisa menyarankan dan mendorong mereka untuk mencari bantuan ahli seperti konselor dan terapis. Namun, dari sekian banyak perlakuan yang diberikan, jangan lupa pula untuk menjaga kondisi fisik dan psikologis diri kita sendiri. Sebab, merawat seseorang di masa sulit itu dapat menguras seluruh energi fisik dan batin kita. Oleh karena itu, kita disarankan untuk melakukan perawatan diri dengan melakukan berbagai hal yang dapat memulihkan energi dan suasana hati seperti olahraga dan meditasi. Di bagian akhir, Oni memaparkan tentang upaya pencegahan bunuh diri. Terkait bunuh diri, ada beberapa hal yang mesti dipahami terlebih dahulu. Pertama,
kita mesti menanggalkan mitos-mitos seputar bunuh diri. Misal, bunuh diri itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan mental saja, tapi siapa saja yang mengalami masa sulit luar biasa itu juga punya potensi untuk bunuh diri. Selain itu, bunuh diri juga bukan persoalan takdir, karena banyak orang yang menganggap bunuh diri itu udah takdir gitu ya. Oleh sebab itu, pikiran dan keinginan bunuh diri itu sejatinya masih bisa disembuhkan. Mitos lainnya ialah bunuh diri tidak memperlihatkan gejala awal. Ini keliru. Sebab umumnya yang terjadi ialah pelaku bunuh diri itu seringkali menunjukkan beberapa tanda dan gejala, seperti berperilaku seolah-olah ingin pergi jauh, membenci dan melakukan hal yang membahayakan diri sendiri, hingga mengucapkan keinginan dan bahkan mempelajari cara-cara bunuh diri. Nah, ini udah gejala dan tanda-tandanya. Menghadapi orang yang berpikiran demikian juga tidak bisa sembarangan. Ada beberapa hal yang mesti dihindari, misal mendebat curhatan mereka dan mencoba untuk memperbaiki kondisi yang mereka alami. Karena pada dasarnya, mereka itu sebenarnya hanya ingin didengarkan, dipedulikan, dan dikasihi. Hal terakhir yang juga harus diingat bahwa saat hasilnya tidak sesuai harapan, misalnya kita udah mendampingi orang yang tampaknya ingin bunuh diri dan kemudian kejadian bunuh diri gitu ya, maka kita juga harus menghindarkan diri dari memperburuk situasi dengan menyalahkan diri kita yang ada di samping mereka pada saat itu. Secara praktis, kita juga mesti tahu apakah mereka sudah berada pada fase krisis atau tidak. Level pengawasan dan pendampingan itu harus ditingkatkan bila seseorang sudah terlihat merencanakan tindakan, metode, atau bahkan waktu untuk bunuh diri. Oni menyarankan bila sudah di fase krisis seperti ini, orang tersebut jangan ditinggal sampai sudah lebih tenang. Jangan coba debat, temani dan dengarkan saja. Hal lain yang bisa dilakukan ialah menyingkirkan berbagai sarana dan pemicu yang bisa mengarahkan mereka untuk melakukan aksinya. Baru setelah kondisi dirasa sudah membaik, kita bisa mendorongnya untuk mencari bantuan profesional. Itu saja bahasan buku kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang persoalan gangguan mental dan tentang bagaimana mencegah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sampai jumpa lagi di review buku berikutnya. Terima kasih.